Hai, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Gani, Adisya, Virus, dan Evan akan menjelaskan tentang source model pada kasus aliran gas melalui pipa secara isotermal. Source model merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan consequence model. Source model merupakan pemodelan matematis yang bisa dilakukan untuk menganalisis mengenai fenomena yang terjadi saat zat kimia keluar dari aliran pipa atau reaktor-reaktor lain dalam proses di pabrik. Untuk membatasi, topik bahasan yang dibahas pada video ini antara lain mengenai non-cuk dan cuk pada aliran pipa isotermal. Akan dibahas mengenai deskripsi fenomena, asumsi yang digunakan, parameter, serta bagaimana penurunan rumus dilakukan. Pertama, dimulai dari kasus non-cuk. Deskripsi fenomena yang terjadi pada kasus non-cuk, pipa diletakkan secara horizontal, di mana gas mengalir di dalam pipa dari titik 1 ke titik 2. Hal ini terjadi karena perbedaan tekanan di titik 1 dan 2, di mana P1 lebih besar daripada P2, dan P2 sama dengan tekanan atmosfer. Lalu, karena kasus isotermal, maka temperatur konstan di sepanjang pipa, dan pipa tidak diinsulasi. Selanjutnya, asumsi-asumsi yang digunakan pada kasus non-cuk. Pertama, G per GC dz sama dengan 0. Karena pada pipa horizontal, tidak ada perbedaan ketinggian antara tiap aliran. Karena diameter pipa dianggap tidak terlalu besar, sehingga pengaruh ketinggian tidak berpengaruh banyak. Selain itu, aliran pipa terjadi secara horizontal. 2. Konstanta friksi F dianggap konstan. Hal ini akan berpengaruh pada dF. 3. Dalam perhitungan F, diasumsikan aliran turbulen dan bilangan Reynolds tinggi. Terakhir, kerja pompa W sama dengan 0. Sehingga dapat dicoret dz dan delta W pada persamaan Bernoulli. Selanjutnya akan dibahas parameter-parameter dari fenomena non-choke. Pertama, terdapat G yang merupakan flux massa dengan satuan massa per area per waktu. Lalu ada MA yaitu bilangan mah yang merupakan rasio dari kecepatan gas dan kecepatan suara. Kemudian terdapat tekanan gas fluida di kedua titik, temperatur fluida di kedua titik, terdapat A yaitu kecepatan rambat suara di udara pada 20 derajat Celcius dan ideal yaitu senilai 344 meter per second. Gamma untuk gas ideal sendiri senilai 1,4. Terdapat juga frictional loss atau rugi gesek akibat gesekan di sepanjang aliran pipa. Parameter-parameter tersebut kemudian dirumuskan sesuai dengan fenomena seperti pada rumus-rumus di samping. Selanjutnya adalah penurunan rumus dari fenomena non-choke. Besaran-besaran terkait laju alir dan energi fluida diperoleh dari persamaan Bernoulli. Persamaan ini menunjukkan bahwa aliran energi di antara dua titik cairan terdiri dari beberapa faktor. Dengan asumsi-asumsi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama, hampir tidak ada perbedaan ketinggian antara fluida sistem dengan fluida yang keluar sehingga delta Z sama dengan 0, dan tidak ada kerja pompa sehingga shaft work sama dengan 0. Setelah itu, substitusi parameter yang telah disebut sebelumnya ke dalam persamaan neraca energi atau persamaan Bernoulli di atas. Kemudian susun ulang persamaan dengan mengubah persamaan yang terdapat bilangan mah ke bentuk yang lebih umum dan lebih mudah, sehingga didapatkan rumus persamaan neraca energi aliran gas isotermal melalui pipa dalam kasus non-choke adalah sebagai berikut. Fenomena kedua merupakan fenomena aliran gas dalam pipa ketika terjadi penyumbatan atau penyempitan luas area pada sisi downstream. Sisi upstream merupakan titik 1 dan sisi downstream merupakan titik 2. Maka dari itu, tekanan di titik 2 kita anggap merupakan tekanan yang mengalami penyempitan atau choke. Fenomena pada kelompok ini membahas fenomena aliran gas dalam pipa.
yang terjadi secara isotermal, sehingga temperaturnya konstan di sepanjang pipa. Kemudian pipa tidak dilakukan insulasi untuk menghindarkan panas yang dijaga, sehingga keadaannya tetap isotermal dan tidak adiabatik. Gas mengalir dari titik 1 ke titik 2, sehingga tekanan di titik 1 lebih besar daripada di titik 2. Selain itu, tekanan di titik 2 yang terjadi penyempitan masih lebih besar daripada di atmosfer. Oleh karena itu, P1 lebih besar daripada P2 dan lebih besar daripada PATM. Asumsi dari fenomena aliran gas dalam pipa yang mengalami penyempitan adalah 1. Tekanan yang sama di setiap ketinggian aliran dan pipa dalam keadaan tidak terekspos ke lingkungan, sehingga G per GC dz sama dengan 0. Konstanta friksi atau F kecil dianggap konstan. Tidak ada perubahan signifikan dari titik 1 menuju ke titik 2. Ketiga, aliran gas dianggap turbulen, yang mana artinya memiliki bilangan Reynolds yang tinggi. 4. Kerja pompa atau W dianggap 0. Lalu Mach number di titik 2 merupakan Mach number shock. Terakhir, kecepatan maksimal yang dicapai gas menurut Levenspiel dalam Mach number adalah 1 per akar gamma. Oleh karena itu, nilai min dP per dl sama dengan tak terhingga. Selanjutnya, parameter yang digunakan untuk fenomena shock. Yang pertama, T shock sama dengan T1. Yang kedua, P shock per P1 sama dengan MA1 dikali akar gamma. Yang ketiga, Rho shock dibagi Rho1 sama dengan MA1 dikali akar gamma. Dan yang keempat ada U shock per U1 sama dengan 1 per MA1 akar gamma. Di mana definisi dari simbol-simbol dapat dibaca dari slide ini. Selanjutnya ada penurunan rumus untuk fenomena shock, dimulai dari neraca energi mekanik yang disusun ulang menjadi persamaan berikut, yaitu min dP per dl sama dengan 2Fg kuadrat per Gc Rho d dikali 1 per 1 min U kuadrat Rho per Gcp. Berdasarkan parameter-parameter yang sudah dijelaskan sebelumnya, min dP per dl juga bisa sama dengan 2Fg kuadrat dibagi Gc Rho d dikali 1 per 1 min gamma Ma kuadrat. Berdasarkan energi mekanik tersebut dan asumsi serta parameter yang sudah dijelaskan sebelumnya, didapatkan persamaan G shock sama dengan MA1 dikali P1 dikali akar gamma GCM per RGT, atau G shock juga dapat ditulis sama dengan P shock dikali akar GCM per RGT, dengan nilai MA1 didapatkan dari persamaan ln 1 per gamma MA1 kuadrat dikurangin 1 per gamma MA1 kuadrat dikurang 1 ditambah 4FL per D sama dengan 0. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.